Alfian Maulana Sinaga, mantan anggota polisi yang menghabisi nyawa pacarnya, menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Indramayu pada Senin, 5 Januari 2026. Alfian tampak mengenakan setelan hitam putih dan peci hitam saat tiba di ruang sidang sekitar pukul 11.39 waktu Indonesia Barat. Ia kemudian menghadap keluarga korban, majelis hakim, serta penasehat hukumnya, sebelum duduk di kursi terdakwa. Sidang dipimpin Hakim Ketua Ria Agustin, Hakim Anggota 1 Agus Eman, dan Hakim Anggota 2 Bayu. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, Yungto pasal 338 dan pasal 351 ayat 3. KUHP. Alfian mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut setelah berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya. Sehingga sidang ditunda, Kasipidum Kejaksaan Negeri Indramayu, Eko Supramurbada, menyatakan bahwa terdakwa berhak mengajukan keberatan atas dakwaan jaksa. Jaksa juga berhak merespons keberatan tersebut dan menunggu poin-poinnya. Majelis hakim nantinya akan mengambil kesimpulan atau putusan setelah mendengar dakwaan jaksa dan keberatan terdakwa pada persidangan berikutnya. Persidangan selanjutnya digelar pada 12 Januari 2026 dengan agenda mendengarkan eksepsi atau keberatan terdakwa terhadap dakwaan jaksa. Jaksa tetap berpegang teguh bahwa dakwaan mereka terbukti. Memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan atas keberatan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Alfian Maulana Sinaga, anak dari Darwi Marawat Sinaga, yang dibacakan pada persidangan tanggal 12 Januari 2026. Sebelum kami menguraikan pendapat atau tanggapan atas keberatan dimaksud, terlebih dahulu kami akan mengutip ketentuan yang mengatur tentang materi pokok keberatan atau eksepsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yaitu pasal 156 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Selain itu, ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP tersebut juga yang mana sudah termuat dalam halaman 2 pada tanggapan kami, sehingga kami langsung pada analisa penuntut umum terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa yang mana ada pada halaman 3. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati, hadirin sidang yang kami hormati, sebelum kami menanggapi dan menyampaikan pendapat tentang apa yang dijadikan keberatan oleh penasihat hukum terhadap surat dakwaan, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini kiranya masih perlu memberikan penjelasan lagi kepada penasihat hukum, karena nampaknya penasihat hukum belum memahami benar tentang maksud pasal 156 ayat 1 KUHP atau pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah mempelajari dan meneliti materi uraian keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, terdapat beberapa pandangan yang dianggap sebagai keberatan atau perlawanan yang tentunya memerlukan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Dari uraian keberatan atau perlawanan yang diajukan oleh penasihat hukum mengenai yang didapatkan jaksa penuntut umum secara umum tidak menyinggung atau tidak masuk ke dalam 3 hal ketentuan untuk alasan yang dapat diajukan sebagai keberatan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas. Namun demikian, kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini akan menggunakan kesempatan